Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Hadirin jamaah hadirin dan mitra edisi di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita menyempatkan diri untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama kita, agama yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yang mana kita sama-sama yakin bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala membuat hamba tersebut memiliki gairah atau wawasan gairah serta wawasan keagamaan yang cukup, yang menjadi bekal baginya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan ini adalah upaya kita untuk kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukurinya dengan kita semakin meningkatkan semangat kita untuk mempelajari agama Allah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalasi hamba-hambanya yang berupaya untuk mensyukuri nikmatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab Al-Jami'us Sahih, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, terdapat sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaminullahi mal'a la taghiduha nafaqah, sahhaul laili wan nahar. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض." Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yaminullah mal'a." Tangan kanan Allah senantiasa penuh, tangan kanan Allah senantiasa berisi. La taghiduha nafaqah, tidak pernah terkurangi isinya, tidak pernah terkurangi isi tangan kanan Allah dengan nafaqah, dengan pemberian yang Dia berikan kepada para makhluknya. Sahhaul laili wan nahar, Dia senantiasa memberi di malam hari dan di siang hari. Sahhaul lail wan nahar, Dia adalah sosok yang senantiasa memberi baik di malam hari maupun di siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh. Tidakkah kalian melihat, bukankah kalian melihat apa yang telah Allah infakkan, apa yang telah Allah berikan kepada para makhluknya, mundu khalaqas samawati wal ardh, semenjak Dia telah menciptakan langit-langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yamini, karena maka sesungguhnya tidak pernah terkurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Wal qistu biyadihi al-ukhra, dan timbangan berada di tangannya yang lain. Yarfa'u wa yakhfid, Dia senantiasa meninggikan atau merendahkan timbangan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tafsir juz 8 halaman 352, hadis nomor 4684, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah juz 2 halaman 690, hadis nomor 993, dan hadis ini muttafaqun alaih, sahih, datangnya dari Rasulullah SAW. Dan hadis ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diletakkan dalam urutan ketiga
dalam kitab beliau Ushulul Iman yang menjadi kitab acuan kita dalam mengkaji ilmu tauhid ini atau ilmu akidah ini. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan judul bab atau memberikan nama bab yang menjadi penjelas bagi hadis ini dengan bab yang bernama Itsbat anna lillahi yaminan, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Abdullah Al-Ghunaiman mengatakan bahwa maksud daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini dalam kitabnya, kitab Ushulul Iman, adalah bahwa kita diajak untuk mengenal Allah dengan hanya menjadikan sumber untuk mengetahui Allah atau mengenal Allah hanya menjadikan sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk kita mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, tidak ada sumber atau cara selain dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sebagai orang-orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan upaya mengenal Allah. Makanya dalam sebuah hadis sahih, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Azib Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadisnya cukup panjang, namun dalam hadis itu ada penjelasan bahwa nanti semua manusia, baik yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam, semua ketika berada di alam kubur, berada di alam barzakh, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man Rabbu?" Siapa Tuhan? Ini menandakan bahwa mengetahui Allah, memiliki ma'rifat tentang Allah adalah kewajiban. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur nanti. Melalui para malaikatnya kita akan ditanya oleh Allah, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Maka orang yang tidak mengenal Allah tentu tidak akan bisa menjawab saat nanti malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya, siapa Tuhan. Maka hadis ini atau informasi ini, informasi bahwa seorang hamba akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Menjadi dasar bagi kita bahwa wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah, caranya tidak ada cara untuk dapat mewujudkan itu selain dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencoba untuk menggunakan logika, kita untuk mengetahui sesuatu, maaf, misalnya kita ingin mengetahui sebuah kendaraan, anggap misalnya mobil Innova dengan warnanya, dengan bentuknya. Tentu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna terhadap mobil itu atau akan mobil itu atau akan sesuatu itu adalah dengan kita melihat langsung. Adalah dengan kita melihat langsung. Ini yang pertama. Atau dengan cara kedua adalah kita melihat sesuatu yang serupa dengan sesuatu itu. Kita ingin mengetahui misalnya ada seorang kawan menawarkan kepada kita sebuah kendaraan Innova misalnya dengan warna tertentu. Kalau kita ingin mengetahui kendaraan itu, ada cara kedua, yaitu dengan cara kita melihat kendaraan yang serupa dengan kendaraan yang dijanjikan oleh kawan kita itu, kan begitu. Ini contohnya. Jadi melihat untuk mengetahui sesuatu, kita melihat sesuatu yang serupa dengan sesuatu itu. Nah, kalau kita mencoba untuk memakai kaidah ini atau cara untuk mengetahui Allah,
Maka tidak mungkin kita dapat mengetahui Allah melainkan dengan kita melihat langsung Allah, kan begitu. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita di dunia ini ya, melihat Allah. Ya, kita yang manusia biasa tidak mungkin. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat ya, dari Jibril, Mikail, semuanya tidak ada yang pernah melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika dalam hadis riwayat Muslim ya, ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Ya, apakah engkau pernah melihat Allah? Beliau mengatakan, "Nur anna ara." Ada hijab cahaya. Nur, aku melihat cahaya, hijab cahaya. Anna ara, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Ya. Jadi kita semua tidak mungkin dapat mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat langsung. Ya. Mustahil. Ya. Kemudian dengan cara kedua misalnya. Ya. Kalau kita nggak bisa dengan cara pertama, lihat cara kedua. Adakah sesuatu yang menyerupai Allah yang dengannya kita bisa menyimpulkan bahwa Allah seperti itu? Adakah sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala? Juga ini nggak bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk mengenal Allah. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dalam surah Asy-Syura ya, dalam ayat 11, pada ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, wa huwas samiul basir, dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang menyerupai Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tinggal ada cara terakhir, cara yang ketiga untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ikhbar, yaitu dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya. Hanya dengan ikhbar, hanya dengan khabar dari Allah dan Rasulnya, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pengetahuan yang terbatas. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sengaja mencantumkan hadis ini dalam bukunya Ushulul Iman, hadis yang ketiga ya, ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengetahui Allah ya, untuk mengenal Allah ya, dan itu wajib bagi kita orang beriman ya, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam barzakh, man rabbuk ya. Maka untuk mengetahui Allah atau mengenal Allah adalah tidak ada jalan kepada itu selain melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW mengatakan, Yaminullah mal'a. Ya. Tangan kanan Allah senantiasa penuh. Ya. Tangan kanan Allah senantiasa penuh. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan kelompok lain dari kalangan Mu'tazilah ya, atau yang hari ini banyak tersebar di hari ini banyak tersebar di kalangan umat muslimin ya, pemikiran Asy'ariyah. Kita berbeda dengan mereka dalam hal menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana Allah, sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dan apa yang Rasulullah sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sifat Allah, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu merupakan sifat Allah. Dan dalam meyakini itu kita enggak boleh menanyakan bagaimana. Ya, enggak boleh. Karena tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyerupai Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga pertanyaan bagaimana tidak boleh dalam keimanan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Dalam hadis ini disebutkan ya, tangan kanan. Namun pertanyaan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian tidak boleh sampai ada dalam benak kita. Ya.
ketika kita meyakini bahwa atau ketika kita dihadiri kehadiran bayangan-bayangan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluknya, seperti tangan manusia, maka itu adalah berasal dari syaitan. Tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Di surah Asy-Syura ayat 11 tadi Allah mengatakan wa huwas samiul basir, bahwa dirinya adalah mendengar dan melihat. Kita makhluknya juga mendengar dan kita makhluknya juga melihat. Sebagaimana Allah melihat dan Allah mendengar. Tapi apakah mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk sama? Jauh, tidak pernah akan sama dan sangat jauh sekali. Ya, contohnya kalau seandainya kita mendengarkan ada 10 orang yang berbicara kepada kita dalam waktu yang sama, apakah kita bisa mendengarnya dengan baik? Apakah kita bisa fokus memahami masing-masing dari 10 orang itu yang berbicara di waktu yang sama? Kan tentu tidak. Kita mendengar. Dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa mendengar miliaran makhluknya, baik dari jin dan manusia, baik yang berbisik-bisik, baik yang bersuara nyaring, di waktu yang sama meskipun mereka berjumlah miliaran-miliaran. Allah bisa mendengar itu. Jadi beda. Ketika Allah menetapkan bahwa Allah memiliki tangan, tentu tangannya berbeda dengan tangan makhluknya. Dan ini harus diimani oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita tentu berbeda dengan sebagian kalangan yang mengatakan tidak boleh menetapkan sifat tangan bagi Allah karena itu ada unsur penyerupaan dengan makhluknya. Ya, sebenarnya justru orang yang mentakwil kemudian menolak penetapan sifat tangan itu justru dia sesungguhnya menetapkan sifat tangan bagi Allah. Sesungguhnya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebab seandainya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tangannya tidak seperti tangan makhluk, maka dia tidak perlu mentakwil. Tapi karena dia terlanjur menyerupakan dulu, kemudian dia pindah ke tahap berikutnya mentakwil. Sebab kalau dia enggak mentakwil, dia akan menganggap dirinya menyerupakan Allah. Ya, padahal hadis-hadis, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan atau yang mengandung tentang ketetapan Allah memiliki tangan banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang terdapat salah satunya adalah ayat yang terdapat dalam surah As-Sadd ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini Allah mengatakan kedua tanganku. Sebahagian orang yang berlebih-lebihan dalam takut, dalam ketakutan menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan ini artinya bukan dua tangan. Ini artinya nikmat, atau ini artinya kudrah, kemampuan. Tapi apa mungkin ini redaksi kedua tangan ini kalau diganti dengan nikmat, apa enggak merusak makna ayat ini? Bukankah iblis juga diciptakan dengan kedua tangan Allah, kedua nikmat Allah? Bukankah para makhluk yang lainnya diciptakan dengan nikmat Allah? Lantas apa istimewanya disebutkan di sini? Bagaimana bahwa penciptaan Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Allah menghardik iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengatakan, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan?" Maksudnya Nabi Adam, apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua insyaallah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Dari mana kita tahu itu? Dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yatwi Allahu azza wa jalla as-samawati yawm al-qiyamati thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna.
Allah Subhanahu wa taala akan menggulung, Allah Azza wa Jalla akan menggulung seluruh langit-langit pada hari kiamat nanti, thumma ya'khudhuhunna biyadihi yumna. Kemudian Allah akan mengambilnya, memegangnya dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, lalu Allah mengatakan, Anal Malik, akulah raja di raja. Ainal Jabbarun, di mana para penguasa yang zalim? Ainal Mutakabbirun, di mana para penguasa yang sombong? Di mana orang-orang yang sombong? Thumma yatwil ardhin, kemudian Allah akan menggulung bumi bishimalihi, dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, akulah raja. Ainal Jabbarun, di mana para penguasa yang zalim? Ainal Mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul yang mengatakan ini. Dalam hadis ini ada sebutan bahwa Allah akan menggenggam gulungan langit itu pada hari kiamat nanti dengan tangan kanannya. Maka bagaimana kita mengimani lafaz-lafaz yang seperti ini, informasi-informasi yang seperti ini? Kita imani tentu dengan keimanan yang tanpa menanyakan bagaimana tangan Allah, ini haram, tidak boleh ditanyakan seperti itu. Ya. Tapi kita wajib mengimaninya, karena Allah dan Rasulnya telah menyampaikan itu kepada kita. Ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ya, para ulama kita pun memang seperti itu keyakinannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah karangan Ibnu Abi Ya'la juz 1 halaman 242, Lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu, yang datang dalam Quran, dalam kitabnya. Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatah, dan itu telah diberitakan oleh Nabi kepada umatnya tentang sifat-sifat itu. Annahu sami', bahwa dia maha mendengar. Wa anna lahu yadayn, dan bahwasanya dia memiliki dua tangan. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya senantiasa terbentang untuk memberikan nikmat, ya, karunia kepada para hambanya. Wa anna lahu yaminan, dan bahwasanya dia memiliki tangan kanan biqaulihi, ya, berdasarkan firman-Nya yang berbunyi was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka ini tentu menjadi keyakinan kita juga sebagai orang-orang yang mengikut kepada para imam-imam kita. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Maka ya terhadap masalah ini, ya, kembali kita ingin menguatkan prinsip kita bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada cara kepada itu, ya. Tidak ada jalan untuk lebih dekat kepada ma'rifatullah selain dengan kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita yakin bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita yakin bahwa Rasulnya lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala daripada manusia-manusia yang lain. Maka dari itu, inilah keyakinan kita, ya, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang menjadi salah satu faidah atau ibrah dari hadis yang kita bacakan tadi, yang terdapat dalam kitab Usulul Iman. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, agar ini lebih menguatkan kita, ya. Terdapat sebuah kisah di sana, ada sebuah kisah, ya. Nah, ini dituturkan oleh salah seorang Syekh di Yaman, ya, Syekh Abdullah Muhammad Muhyiddin hafizahullah. Beliau mengatakan, ya, suatu ketika ada salah seorang tokoh dari tokoh dari Arab Badui, komunitas Arab Badui di sebuah perkampungan di Arab sana, yang pergi ke kota, gitu, ya. Dari kampung pergi ke kota. Ini tentu sebuah kisah, kita ingin ambil pelajarannya aja, ya.
Jadi ketika dia sampai ke kota, ya, dia melihat radio, ya, radio yang saat itu sedang aktif, ya, dan orang-orang pada ramai-ramai mendengarkan radio itu, karena radio itu terlihat dibuat dari besi, gitu ya. Jadi dia berkesimpulan bahwa, ya, karena orang kampung, orang Arab Badui berkesimpulan bahwa ada besi bisa berbicara, ya. Ya, dia melihat radio, kesimpulan dia bahwa itu besi yang sedang berbicara. Lalu dia pulang ke kampungnya. Sampai di kampung dia cerita kepada orang-orang di kampungnya bahwa di kota dia melihat besi berbicara. Ya. Nah, orang-orang di kampungnya kemudian mengsikapi informasi yang dibawa oleh orang ini, ya, dengan sikap yang beraneka ragam. Yang pertama mengatakan bahwa orang ini sudah gila, kan? Masa ada besi bisa bicara? Yang pertama mengatakan bahwa orang ini sudah gila, kan? Masa besi bisa bicara? Ya. Yang kedua kelompok yang kedua mengatakan bahwa bukan, dia nggak gila, dia masih normal, ya. Dan dia pemimpin kita, tokoh kita, jangan digila-gilakan. Tapi barangkali yang dimaksud dengan besi berbicara, barangkali dia melihat di kota ada orang yang kuat, ya, ada orang yang kekar berbicara di hadapan orang banyak, maka dia membuat perumpamaan seakan-akan dia adalah besi yang berbicara. Adapun kelompok yang ketiga mengatakan, ya sudahlah, percaya aja sama dia bahwa dia benar, insya Allah, dia nggak pernah bohong kok selama hidup dengan kita, bahwa memang dia melihat besi berbicara. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dapat kita jadikan sebagai perumpamaan, ya. Perumpamaan umat Muhammad hari ini, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat tentang sifat, ya. Misalnya Al-Quran atau hadis mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy sana, ya. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah memiliki dua tangan, ya. Ya. Yang seperti ini oleh sebagian orang karena dianggap nggak logis menurut mereka mentakwil, ya. Mentakwil dengan macam-macam. Oh, itu makna atau redaksi dua tangan dalam Al-Quran maupun hadis itu bukan maksudnya dua tangan Allah, itu maksudnya nikmat atau kudrah atau kemampuan, ya. Mentakwil, ya. Ya. Nah, kita bagaimana? Kita berupaya untuk menjadi seperti yang ketiga, dan itu yang benar, kan? Memang benar dia melihat radio yang terdiri dari unsur besi, ya, yang mana radio itu didominasi oleh unsur besi, ya kan, ya? Itu yang benar, dia melihat radio atau besi berbicara. Maka kita pun terhadap Rasulullah harus seperti itu, ada sikap ta'zim, ya. Rasulullah mengatakan Allah punya dua tangan, Allah mengatakan tentang dirinya Allah punya dua tangan, maka imani saja, kita yakini itu, karena mereka lebih tahu, dan kita nggak mungkin, ya, kita nggak mungkin mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya, kan seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, keyakinan inilah yang kemudian dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang zaman, ya. Sepanjang zaman sampai hari ini, insya Allah, ya. Itu terkait dengan lafaz hadis yaminullah mal'ah. Tangan kanan Allah penuh. Penuh dengan apa? Dengan segala kenikmatan, penuh dengan segala rezeki, penuh dengan segala kebaikan, yang tidak pernah terkurangi dengan pemberian yang dia berikan kepada para makhluknya. Maka dari itu, lanjutan dari hadis ini, sahaul laili wan nahar. Dia maha pemberi. Dia senantiasa memberi siang dan malam. Ini hendaknya menjadi renungan buat kita. Makanya disunahkan, ya, saat kita masuk sore hari atau masuk pagi hari untuk mengatakan Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun yang aku terima pada sore hari ini
atau pada pagi hari ini, dari nikmat apapun, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat bisa makan, nikmat bisa menikmati keindahan, faminka wahdaka la syarika lak, maka hal itu adalah darimu, pemberianmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Minka wahdaka la syarika lak, pemberian darimu satu-satunya, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Adapun yang kita terima zahirnya dari makhluk, itu hanya perantara, namun pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Falakal hamdu wa lakal syukur, maka hanya untukmu, hanya bagimu kesyukuran, terima kasih dan puji-pujian itu. Ini keyakinan kita, dan Allah senantiasa memberi. Makanya kita orang beriman harus optimis hidup ini, Jangan pernah khawatir untuk tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja iblis dan para syaitan, baik dari kalangan manusia dan kalangan jin yang mengikuti iblis, senantiasa diberi oleh Allah rezeki. Orang-orang yang hari ini tidak beriman kepada Allah, mereka menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sejak masih nutfah, masih merupakan air mani yang menempel di dinding rahim ibu kita, sejak saat itu kita sudah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diliputi oleh rezeki dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita yang orang beriman, semua manusia mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang kita sembah seperti itu sifatnya, senantiasa memberi malam dan siang, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini. Salah satu ayat yang semestinya menggugah kita, betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pemurah, yang senantiasa memberi apa yang kita butuhkan dan bahkan apa yang tidak kita butuhkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Balad, ayat 8 sampai ayat 10. Allah mengatakan kepada kita, alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami menjadikan untuk manusia itu dua mata? Kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah menjadikan untuk kalian dua mata? Walisanan wa syafatain, dan lidah, aku telah menciptakan buat kalian lidah, wa syafatain, dan dua bibir, wa hadainahu najdain, dan aku telah memberikan petunjuk kepada dua jalan atau kepada dua hal yang tinggi. Nanti kita akan jelaskan tafsirnya, wa hadainahu najdain. Ini nikmat, nikmat mata yang Allah berikan kepada kita ini, tentu harus dirasakan nilainya. Dan untuk merasakan nilai nikmat mata adalah dengan kita melihat seandainya nikmat tersebut tidak ada, karena sesuatu itu dapat diketahui dengan lawannya. Adanya nikmat mata, lawannya adalah tidak adanya nikmat mata. Jika ini nikmat mata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan merasakan betapa besarnya nikmat mata itu, Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lisan, lidah, lidah wa syafatain, dan bibir. Dengan lidah dan bibir ini kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi, Masya Allah. Coba kita amati, amati bibir kita. Ada huruf-huruf, ada huruf-huruf yang itu tidak mungkin terucapkan melainkan dengan bersandar kepada bibir. Misalnya huruf ba, huruf b. Coba kalau orang nggak ada bibirnya, bisa nggak bilang b kayak gitu? Orang Sumbing, maaf, misalnya orang Sumbing akan kesulitan bilang ba, kalian. Huruf m itu kan keluar lewat bibir. Lisan kita pakai untuk berbicara, menjelaskan, berkomunikasi, menuturkan kata-kata yang baik. Ini semua nikmat. Dan ternyata ada juga orang yang meskipun ada lidah, ada bibir, tapi tidak dapat
berbicara, ya orang bisu. Ya, maka dari itu yang seperti ini harus diingat bahwa dia adalah nikmat dari Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Silahkan pakai, silahkan nikmati, silahkan gunakan untuk hal-hal yang tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepada manusia, hamba, ya, najdain, dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan atau najdain bisa berarti sesuatu yang tinggi. Dalam penafsiran menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, najdain artinya dua air susu ibu, ya. Karena kita bisa lihat, ya, saat bayi lahir, ya. Kita semua ketika lahir, ya, dalam keadaan tidak melihat, ya. Saat kita baru keluar dari perut ibu, ya, tiba-tiba bayi itu mampu untuk, ya, mencari-cari sumber asinya, sumber gizinya, ya. Dia mendekatkan, ya, bibirnya ke air susu, ASI, ya, sumber ASI, ya. Itu insting yang Allah berikan kepada bayi, ya, yang masih seperti itu. Siapa yang memberikan kemampuan untuk mencari itu, sumber ASI itu? Saat kita baru beberapa detik keluar dari bumi, Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengingat nikmat Allah ini, pasti akan muncul dalam diri kita ingin terima kasih. Itu sifat manusia. Dia ingin berterima kasih kepada orang yang, atau kepada sosok yang berbuat banyak kebaikan kepadanya. Maka dengan kita merenungi nikmat Allah, pemberian Allah setiap malam dan siang ini, insya Allah itu akan memunculkan kekuatan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang memiliki kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis yang kita bacakan tadi bermanfaat, ya, untuk diri saya dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.